Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala murid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan pada puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, berupa kesehatan, kenikmatan, dan kekuatan Islam dan iman pada kita semua. Mudah-mudahan semua kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita semua ini dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya menuju ke jalan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam tetap terlimpah atas junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan pada kita semua dari zaman gelap gulita, zaman yang tidak tahu, zaman yang tidak mengenal halal haram, menuju zaman yang terang benderang, zaman di mana manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, pengikutnya, insya Allah mudah-mudahan besok di hari kiamat kita akan peroleh syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita mengawali kegiatan namanya kalau di sekolah umum itu disebut masinal, masa perkenalan siswa, atau kalau di madrasah itu dinamakan dengan matsama, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah, masa di mana perkenalan antar siswa, perkenalan antar sesama yang dulu berbeda dari sekolah yang lain, yang latar belakangnya beda, SD-nya beda, MI-nya beda, bertemu dalam satu lokasi yaitu MTS atau Madrasah Tsanawiyah Tribakti ini. Makanya disebut dengan istilah ta'aruf, yaitu masa perkenalan. Ya, kegiatan ini sebetulnya sudah dibuka kemarin secara regional Jawa Timur, terpusat di kantor Kemenak Provinsi Jawa Timur, yang dibuka langsung oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Ahmad Zayadi, MA, MED. Ya, kemarin mulai jam 8.30 sampai dengan selesai secara virtual, artinya lewat jaringan daring, ya, dalam jaringan. Nah, untuk kita ini kenapa kok seperti ini? Kenapa kok daring, kita nggak ketemu? Masalahnya sekarang saat ini kita berada pada masa darurat COVID-19. Masa darurat COVID-19 yaitu coronavirus disease, yaitu wabah virus corona. Ya. Oleh itu anak-anakku sekalian, untuk menghindari itu, dengarkan atau ikuti tentang protokol kesehatan. Biasakan kalau keluar rumah pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun dan yang dengan air mengalir atau hand sanitizer, ya, sesekali kalau dari luar rumah
baru datang dari mana gitu, kita bisa kalau nggak sempat nyuci baju, nah, bisa dijemur, langsung dilepas, dijemur di terik matahari, ya. Ini harus diikuti betul. Apa masalahnya? Supaya kita tidak tertular. Kita tidak tertular yang namanya virus. Kenapa? Karena kalau kita kena virus ini, ya, kalau pontoh kita sembuh, ya, artinya kita kena, kemudian dirawat di rumah sakit. Kalau pun kita sembuh, maka sembuhnya itu pun kondisi di dalam tubuh kita itu sudah banyak yang rusak. Makanya kalau di bidang kesehatan itu ada istilah preventif lebih baik daripada kuratif. Artinya mencegah itu lebih baik daripada mengobati, ya. Misalnya contoh ini, kenapa kalau saya katakan organ sudah rusak? Contoh saja, kalau jari ini bagus, ini masih bagus, bisa bergerak-gerak begini, kemudian kena pisau, kena pisau, ini ada luka. Walaupun itu sudah sembuh, tapi bekasnya masih ada. Bekasnya ini masih ada. Nah, bekas ada ini, kalau di luar begini, ini enggak masalah, artinya kita tahu. Tapi kalau di dalam tubuh yang posisinya di dalam, kita enggak banyak tahu. Sewaktu-waktu kalau kena akan mudah sekali kambuh. Nah, itulah. Nah, anak-anakku sekalian, ini saya di sini akan berbicara dua hal, ya. Satu, masalah kurikulum. Kurikulum ini adalah seperangkat alat pembelajaran yang berisi program-program mata pelajaran, kemudian alokasi waktu, kemudian kalender pendidikan, kemudian jumlah mata pelajaran, dan lain-lain yang harus ditempuh selama dalam proses pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Tribakti. Nah, nih kita mulai dari kurikulum. Kurikulum MTS Tribakti ini berdasarkan kurikulum 2013 yang setiap tahun direvisi, disesuaikan dengan keadaan atau kebutuhan, misalnya kebutuhan sekitar, ya. Kurikulum Tribakti ini memuat ada 15 mata pelajaran. Ada 15 mata pelajaran. 10 mata pelajaran sama dengan pelajaran di SMP, ya. Di SMP, apa itu SMP negeri atau swasta, sama persis, tidak ada bedanya. Karena kita memakai pedoman yang sama dari menteri yang sama, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini untuk mapel umum, ya, menteri yang sama, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini makanya saya sama persis, makanya tidak usah khawatir. Aku do MTS ngundang gak iso kerja, gak iso dadi pegawai, gak iso oleh penggawaian, kalau penggawaian angel, itu tidak masalah. Itu pendapat-pendapat yang keliru, ya. Jadi di MTS dengan SMP sama, tidak ada bedanya. Nah, tapi ada lebihnya di MTS. Lebihnya apa? Lebihnya ada tambahan 5 mata pelajaran lagi, yaitu ada Quran Hadis, ada fikih, ada akidah akhlak, ada SKI, ditambah bahasa Arab. Ini istimewa di situ. Kalau di SMP umum
itu hanya agama cuma satu. Jatahnya berapa? Cuma 3 jam. 1 minggu diajar 3 jam agama. Tapi kalau di MTS tidak. Ya, beda lagi. Di MTS itu bahasa Arab 3 jam. Kemudian Quran Hadis 2 jam, sudah 5 jam. Ya. Kemudian fikih 2 jam. SKI 2 jam. Terus akhlak 2 jam. Berarti sudah ada 11 jam tambahnya. 8 jam lebih banyak dibanding SMP. Loh, kalau berat Pak pelajaran? Enggak, tidak berat. Enggak usah takut. Di sini kalau pelajaran itu enggak dihukum, kalau enggak dihukum, enggak bisa itu diwarai. Ya. Kalau enggak bisa dikasih tahu diwarai piye carane. Ya. Saya takut enggak bisa gini, enggak bisa ngaji. Loh, ora iso ngaji kok malah wedi. Enggak iso ngaji malah diwarai, bukan dihukum. Ya. Nanti ada namanya bimbingan baca tulis Al-Quran. Ada, enggak usah khawatir. Ya, toh kalian di rumah juga ngaji kan? Ngaji loh, kalau ngaji sama saja. Ya itu dasarnya seperti itu, cuma nanti di sini ditambahi, diperdalam. Nah itu, ini tentang kurikulum. Jadi tidak usah khawatir. Ada istilah di desa-desa di kampung itu orang-orang yang nggak tahu, nggak pernah mendengar pendidikan itu bilang, oh kalau di MTS itu kalau di sekolah agama itu udah bisa jadi pegawai. Lah apa yang dipegawai KUA itu bukan orang agama. Pegawai negeri KUA bukan orang agama toh? Agama, iya toh. Terus di Kemenak, di kabupaten apa bukan orang sekolah di agama? Iya di agama, semua di agama. Loh banyak anak-anak MTS Tribakti ini yang sudah jadi pegawai negeri di PNS di Kemenak Kabupaten Kediri. Ada, ya banyak. Dan hanya di situ saja. Jadi guru apalagi banyak. Ya di Purwasri, di Pare. Ya. Pada bingung gimana? Bingungnya itu banyak orang-orang pinter yang tidak benar. Nih, banyak orang-orang pinter yang tidak benar. Contoh, kalau kalian lihat televisi di beritanya, kalau lihat televisi jangan sinetronnya saja, beritanya itu dilihat, ya didengarkan, didengarkan. Itu banyak orang-orang pintar. Titelnya banyak, ada macam-macam ya, tapi malah korupsi ya, banyak itu. Jadi kan itu orang pintar yang tidak benar. Nah itulah. Nah oleh karena itu ya, pendidikan agama ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya, sangat penting, sangat dibutuhkan oleh negara. Kenapa Pak Jokowi gandeng Mbah Yai Ma'ruf? Karena dia tahu bahwa agama ini sangat penting. Untuk apa? Untuk meluruskan jalannya orang-orang yang seperti itu. Nah, beliau memberikan fatwa seperti itu. Kalau ini salah, ini tidak boleh, ini yang harusnya begini. Menurut agama itu begini, menurut agama itu harusnya begini, tidak seperti ini, dan seterusnya ya. Nah itu makanya tidak usah khawatir, kalian belajar di MTS ini sudah pas. Kenapa pas? Visi MTS itu adalah madrasah yang unggul, imtak dan iptek, serta berakhlakul karimah. Ini loh yang jarang dilihat orang. Ini yang jarang dilihat orang. Jadi tidak hanya mengandalkan otaknya saja, tapi juga hatinya itu juga
bina. Jadi orang yang punya iman dan takwa luar biasa, taatnya beragama, taatnya beribadah, taatnya ini luar biasa, tapi dia juga bisa ilmu dan teknologi. Apa ada orang-orang itu yang punya teknologi banyak, insan cendekia itu banyak, ya. Anak-anak yang orang-orang Islam yang pintar itu banyak, gitu, ya. Ini makanya itu menjadi hal yang mutlak, hal yang harus dimiliki. Akhlakul karimah ini hal yang harus dimiliki oleh anak-anak generasi muda sekarang, yang notabene besok kalau kalian dewasa akan menggantikan para bapak-bapak yang sudah tua-tua, ya, menggantikan itu. Nah, terus saya lanjutkan lagi. Mata pelajaran itu, ya, itu tidak harus bareng di satu malam, enggak. Nanti ada dijadwal bergilir. Hari ini apa, Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, sama dengan di SD, sama dengan di MI, nggak ada bedanya. Nggak harus satu malam baca 10 buku dibaca semua, enggak, ya. Otak kita itu juga ada batas kemampuannya, ada batas minimalnya, ada batas maksimalnya, gitu ya. Di wakai gak amot. Contohnya piye ya, kaya wong dahar, ya, wong maem kae sak piring. Bahkan ada yang 2 piring. Tapi nek mangan apa ditumplok ngene? Enggak kan? Enggak. Disendok, sak sendok terus akhirnya habis 1 piring, kurang tambah lagi, hidup lagi sak sendok, sampai 2 piring. Sama seperti itu, kita nggak bisa kita langsung satu buku dari satu blok ditumplok blek, nggak bisa. Mangan sak piring ditumplok blek, orat karit malah nggak akan masuk ke mulut, banyak yang tumpah, ya, banyak yang tumpah daripada yang masuk ke mulut, kan mubadir, sia-sia, ya. Makanya yang penting apa? Kemauan dan kesungguhan di dalam mempelajari atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya. Nah, terus nanti untuk di sini di MTS ini kita masuknya jam 6.30 atau jam kalau kita ngomongin yang konco-konco jam piro, 6:30. Nah, 6:30 ini dimasukkan langsung begitu sama kamu datang masuk ke taruh tas di kelas, bawa rukuhnya, bawa sarungnya, langsung menuju masjid. Ini nanti kalau kondisi sudah normal. Oke, kondisi sudah normal. Masuk ke masjid, sholat dulu 2 rakaat, 4 rakaat, sholat duha, ya. Sholat duha, kemudian kita baca Yasin, kemudian kita baca Asmaul Husna bareng-bareng. Nah, kalau sampean, kalau kamu semua, anakku semua ini mau menirukan bareng-bareng, insya Allah tidak harus dihafalkan sendiri khusus nang jero kamar ngebleng ngapal Yasin, maca Yasin sampai blenger, terus Asmaul sampai blenger. Tidak harus begitu. Kalau kalian mau mengikuti tertib setiap pagi baca Yasin, baca Asmaul Husna, insya Allah dengan sendirinya kamu akan hafal, ya, kamu akan hafal dengan sendirinya, ya. Nah, setelah selesai di sana, nah, sholat duha ini
Kalau doanya kan minta rezeki. Ya, rezeki untuk siapa? Ya untuk kamu sendiri, bukan untuk yang lain. Ya kan? Lupa saya tidak kerja. Nah, kamu tidak kerja, kamu sekolah di sini, makanya sekolah dengan baik, sekolah dengan benar, ya, tertib masuk, tertib mengerjakan soal, ada tugas dikerjakan, penuh tanggung jawab dengan disiplin. Nah, rezekinya kamu dititipkan sama orang tua, sama bapak, sama ibu. Tuh, ya, makanya kalau kamu berdoa, insya Allah bapak ibu kerjanya lancar, usahanya lancar, ya, rezeki itu mengalir. Maka ini dilatih, dibiasakan. Nah, setelah itu baru masuk ke kelas, ada I yang berkaitan langsung dengan pembelajaran. Nanti kalau di MI atau SD dulu, semua mapel diajar oleh satu orang guru, kecuali dengan guru agama dan olahraga, ya kan? Kalau matematika, IPS, bahasa Indonesia, gurunya sama, ya, kecuali guru olahraga sama guru agama kalau di SD kan sendiri. Nah, kalau yang di MI sudah tidak masalah, tinggal melanjutkan saja. Nanti di sini satu mapel satu guru, kecuali ada beberapa mapel yang serumpun, ya, ada mapel yang serumpun dipegang oleh satu guru, mungkin hanya satu atau dua mapel saja, tidak sebanyak sekali di SD, ya. Misalnya ada fikih sama Quran hadis, atau Quran hadis sama akidah akhlak, itu nanti satu guru. Mungkin IPS dengan PKN, fisika dengan biologi, satu rumpun, itu satu guru, ya. Nah, nanti akan setiap jam akan ganti guru. Nah, kamu tidak usah takut, Bapak Ibu guru sama seperti kita juga manusia, tidak usah takut, biasa saja. Kan kita juga manusia, kan itu, guru juga manusia, ya, tidak masalah, itu sama saja. Oke, terus kita teruskan. Nah, nanti itu ada istirahat yang pertama itu sekitar jam 9 atau jam 9 lebih sedikit lah, ya, istirahat. Ini kalau yang saya omongkan ini kalau suasana normal, artinya kamu tatap muka masuk, kamu datang ke sekolah, masuk ke kelas, itu kalau yang namanya normal. Nah, ya, terus nanti masuk lagi, kemudian nanti sekitar jam 12 lebih sedikit gitu, waktunya sholat duhur. Ini sholat duhur berjamaah, ya, sholat duhur berjamaah. Nih, makanya ini seragamnya kita buat celana, biar nanti untuk anak putra tidak usah bawa sarung, tapi ingat harus dijaga kesuciannya. Artinya apa? Sarung apa? Celonone aja keklosotan nduk, lemah. Aja keklosot bluasuran ning ngene ratan. Ya. Kita tidak tahu itu ratanya kuwi suci apa enggak, kita enggak tahu. Makanya kita enggak usah seperti itu, ya. Dijaga kesuciannya. Nanti dipakai sholat duhur berjamaah, setelah itu masih 2 jam lagi, habis itu baru kita pulang. Ini untuk namanya strukturnya, ya, strukturnya itu. Terus di samping itu yang namanya pelajaran kurikuler, artinya di dalam kelas. Nah, ada yang namanya pelajaran ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini diberikan setelah kalian di luar jam efektif, ya.
di luar jam efektif. Artinya jam belajar tatap muka pada pagi hari antara jam 6:30 sholat duha sampai pulang itu. Nah, kalau berikutnya ini namanya ekstrakurikuler. Di luar itu ekstrakurikuler, ya, bisa sore, bisa minggu pagi, bisa minggu sore, ya. Yang jelas di luar jam pelajaran tatap muka. Ini apa saja ekstrakurikuler di sini yang ada? Satu, ini pramuka, ini wajib. Kelas 7 wajib mengikuti, wajib, hukumnya wajib. Artinya mau tidak mau harus ikut kegiatan pramuka. Oke, paham ya? Terus yang kedua ada drum band. Ini yang pilihan. Ada drum band. Kemudian qiraatil Quran. Ada rebana. Kemudian ada bela diri. Ya, ada bela diri. Ini kemudian lagi ada PMR. Ada PMR. Ini dipilih salah satu. Dipilih salah satu saja. Tidak usah semuanya, tidak usah banyak-banyak. Satu saja. Jadi dalam satu minggu kalian ikut 2 kegiatan ekstrakurikuler. Pramuka dengan drum band bagi yang pilih drum band. Pramuka dengan qiraatul Quran. Pramuka dengan bela diri. Pramuka dengan PMR dan lain-lain. Jadi satu minggu hanya 2 kali ekstrakurikuler. Oke. Terus yang bina siapa? Yang bina nanti ada yang dari guru sini, ya, ada yang dari luar. Kenapa kok dari luar? Karena yang menguasai bidangnya ben api tenan. Nah, teater misalnya, teater ini ada dari Badas. Ya, kemudian nanti kalau pramuka ini mungkin sekali waktu diisi oleh kepolisian atau mungkin dari Koramil, mungkin ini ya, kalau memungkinkan, ya. Kenapa kok milih Koramil, milih kepolisian? Kan anak-anak punya cita-cita toh? Ya punya. Cita-cita apa? Dokter, ya bagus. Cita-citanya apa? Polisi. Cita-citanya apa? Tentara. Ada yang cita-citanya apa lagi? Guru. Ya, banyak cita-citanya. Macam-macam. Nah, oleh karena itu untuk membimbing kalian ke arah cita-cita itu, nah dipersiapkan untuk bahannya, untuk dasarnya. Jadi cara mlaku ku cek lancar. Nah, cara mlaku cek lancar. Nah, apa ada Pak yang MTs dari polisi? Banyak. Ada di Polres Pare. Itu ada 2. Siswa iya, siswa sini. Siswa alumni MTS ini. Banyak. Ada 2. Ada lagi yang di luar. Tidak di wilayah Kediri, ada di Lamongan mana itu, ya. Tentaranya tentara ada, ya, banyak juga tentaranya itu. Nah, kemarin ada kakak kalian itu yang baru lulus itu mendaftarkan ke tentara, mudah-mudahan dia diterima. Berarti iso ya MTS di tentara? Oh bisa sama saja. Enggak dikucikan? Oh enggak, banyak. Malah sing pinter agama kok tugasnya penak. Pangkatnya dur, tugasnya penak. Penak piye? Mek nyeramahi wong, diceramahi, membimbing rohaninya. Ben apa? Ben gak nembaki koncone, ben ora bedil keluargane, biar tidak emosian, bisa mengendalikan diri itu tugasnya, ya. Nah, dokter ada, dokter gigi ada, sekarang ada dari MTS ini, iya ada itu, jadi dokter gigi sekarang jadi dosen di
sekolah kesehatan sana di Gambiran sana ada banyak. Yang di swasta, apalagi di swasta, ya ada di PT BC, ada yaitu bagian kimia, ya pengusaha mandiri ada, itu ada yang pengusaha rumah makan dan lain-lain itu kan anak MTS, alumni MTS ini, ya. Nah itulah, ini untuk ekstrakurikuler. Nah terus dari ekstrakurikuler ini nanti diharapkan tidak hanya sekedar kamu bisa, tapi kalau bisa harus sampai prestasi. Nah, kemarin 2 tahun yang lalu itu ekstrakurikuler PMR itu dikirim ke Jambore tingkat provinsi di Blitar. Ternyata dia juga punya prestasi, memperoleh juara 3. Nah, ya toh, juara 3. Jambore di Badas apalagi, ya banyak prestasinya. Ya, ada KSM nanti tingkat kabupaten. Ada yang lewat K3M. K3M ini di bawah pembinaan kepala-kepala negeri, kepala-kepala MT negeri seperti MT Purwasri, Pagu, Pare, dan lain-lain. Itu yang membawai kompetisi Sains Madrasah KSM yang dilaksanakan oleh K3M. Ini biasanya terjadwal oleh kantor Kementerian Agama. Kemudian ada KSM yang di luar K3M, yaitu namanya BKMS, Badan Kerjasama Madrasah Swasta di Kabupaten Kediri. Ada ini tiap tahun diadakan KSM ini. Nah, ya ini bidang sainsnya, bidang teknologinya. Ini yang saya katakan tadi, IPTEK-nya. Ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK-nya lewat sains macam-macam, ya. Kemudian kalau IMTAK-nya ada nanti ada ajang namanya Aksioma, yaitu ajang kreasi dan seni siswa madrasah. Ajang kreasi seni olahraga madrasah disebut singkat Aksioma. Kalau di sekolah umum itu namanya Porseni, ya, Porseni, Pekan Olahraga dan Seni. Nah, kalau kita Aksioma, madrasahnya di bawah, ya. Ini ada tingkat BKMS, itu juga ada tingkat kabupaten yang namanya K3M juga ada. Kalau bisa nanti kita bisa prestasi sampai situ, ya, kita bisa prestasi minimal sampai kabupaten, minimal itu, maksimal sampai nasional. Kalau kalian sungguh-sungguh belajarnya, tidak malas-malasan. Oke? Nah, itu sedikit tentang kurikulum. Nah, terus poin yang kedua yang saya bicarakan, yang saya sampaikan ini, yaitu tentang kedisiplinan. Nah, ternyata kedisiplinan itu adalah modal dasar, modal utama untuk suatu alat untuk menuju keberhasilan. Nah, ini pepatah Jawa kan, sapa sing telaten bakal panen. Sapa sing telaten bakal panen. Makanya disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Kalau orang Islam itu sudah tidak asing lagi
dengan disiplin waktu, ya kan? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Disiplin waktu yang dikerjakan oleh umat Islam setiap saat? Iya, benar. Sholat tepat pada waktunya. Kita dilatih sholat tepat pada waktunya. Begitu kita mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, saya tunggu lama, ambil wudhu, pakai baju yang bersih, ya, pakai baju yang bersih, yang suci. Kalau dekat masjid, berangkat ke masjid, jamaah. Dekat musola, berangkat ke musola. Kalau di rumah, kalau jauh dari musola, dari masjid, ya sembahyang sholat di rumah, ya. Berjamaah boleh, sama siapa ya, sama kakak, sama ayah, sama ibu dan lain-lain, ya, bisa. Oke. Ini kalau di umat Islam sudah lazim, sudah biasa, bukan hal yang asing, gitu ya. Oke, terus saya lanjutkan. Disiplin ini terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar. Semua yang melanggar kedisiplinan itu ada poin-poinnya. Ada poin-poinnya. Apa Pak yang melanggar? Nah, kalau ini tentang tata tertibnya, kalian bisa lihat di dinding lorong itu ketika masuk, ada lorong di bawahnya, apa di samping. Nah, yang nempel di dinding sebelah barat. Ini kalau nggak ada, tak suruh nempel lagi. Ben, biar kamu nanti bisa lihat, ya. Setiap saat bisa lihat lewat itu. Oh, nomor 1 ini, nomor 2 ini, poinnya sekian, ya. Nomor 3 ini poinnya sekian, yang paling berat ini poinnya sekian. Kalau sudah mencapai sekian poinnya, sanksinya apa, sekian sanksinya apa, ada di situ, ya. Jadi ada di situ. Nanti suatu saat nanti kita ketemu aturan dibuat itu tertib. Nah, ya. Jadi ini harus tepat waktu. Harus tepat waktu. Kalau berangkat jangan langsung berangkat. Kadang-kadang ada tak tanya, kamu kok terlambat? Berangkatnya kok siang? Nunggu itu. Nah, kalau begitu kita harus goncengan. Apa sepatutnya bagaimana? Misalnya, kalau sudah 6:30 kamu belum siap, saya tinggal. Karena yang nurut ini harus lebih awal, ya, harus lebih awal, sehingga jangan sampai terlambat kedua-duanya. Atau kedua-duanya rugi kedua-duanya. Sudah pelajarannya ketinggalan, ya toh, kena sanksi. Sanksinya apa? Kena poin. Ya, terlambat kena poin. Nah, kalau terlambat sudah beberapa kali, biasanya sanksinya gampang, disuruh pulang lagi, ya, disuruh pulang lagi. Berarti gampang sanksinya, tidak berat. Kok telat terus? Udah berapa kali kok telat terus? Sudah, kamu pulang aja dulu, istirahat di rumah. Maksudnya apa? Supaya kamu merenung. Aku nek nduk omah terus laopo, nek pelajarku keri piye, lah aku nek ulangan apa kayak gak iso, dan seterusnya. Ya. Nah, disiplin banyak, ya, banyak aturannya banyak. Masalah ketertiban ini banyak, peraturan-peraturan ini banyak. Aturan-aturan yang kecil pun diatur. Nah, di sini gini. Di surat keputusan kepala madrasah yang sudah disahkan dari Kementerian Agama Kabupaten Kediri, ya. Ini di sana ada aturan yang menerangkan bahwa
bahwa dalam hal kenaikan kelas atau kelulusan ini ada poin-poin yang tidak boleh dilanggar. Nah, misalnya ada apa? Premanisme. Apa kuwi? Nah, betul. Malak koncone. Minta dengan paksa, betul. Itu tidak boleh. Bukan wataknya orang Indonesia. Tidak boleh itu. Ada poinnya sendiri. Kemudian apa? Yang berikutnya. Kemudian ada pemalsuan. Malsu apa? Sing paling sering dipalsu karo anak-anak sama anak-anak itu biasanya tanda tangane gurune, tanda tangan orang tua. Mana? Ya, tidak boleh itu ada poin sendiri. Makanya nanti ada bimbingan ibadah itu kalau tanda tangannya palsu dikembalikan sama guru pembimbingnya. Ya, terus ada lagi yang berat, pencurian. Loh, sekolah kok nyuri? Apa ada? Loh, yo ada saja, tapi nggak di sini, sana lo, jauh, waduh sana. Saking adohnya orang-orang, waduh, ya. Misalnya gak duwe sangu, wah, ngelirak, nduk dom, apa nduk tasih koncone ketoknya duit, ketok terus dicukup. Itu juga sanksi berat. Sanksi berat. Tak panggil orang tuanya, tak takoi, tak kon ngijoli duite. Mana ya? Oke? Nah, terus lagi merokok. Tidak boleh merokok. Karena merokok itu adalah awal pintu masuknya narkoba. Karena rokok bisa kecanduan. Paham? Kalau meni-meni ini wis gede ngerokok terserah. Nek kowe iso golek dhuwit dhewe sak karepmu. Ngono. Saiki enggak boleh dulu merokok. Malah di sini pun dilarang. Kalau bapak guru yang ngerokok tidak boleh merokok di dalam kelas, tidak boleh merokok dalam ruangan, harus di luar. Kalian kalau masuk ruang guru di sana ada tanda no smoking, no smoking, area bebas rokok. Ya, kenapa? Itu pintu narkobanya itu yang berbahaya. Ya, maka nanti dalam hal ini, masalah ini kita menghadirkan Bapak Polsek untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Yes. Karena apa? Itu merugikan diri sendiri. Kalian lihat semua kriminal, semua tindak pidana di tengah-tengah masyarakat yang paling banyak penyebabnya adalah karena mabuk karena minuman keras, karena narkotika dan obat-obatan terlarang itu yang berbahaya. Kalau mabuk udara nggak ada. Ngungkung tumon aku mabuk laut terus gelut nggak ada. Ya. Mabuk darat misalnya numpak bis itu gelir-gelir mutah-mutah terus gelut nggak ada. Tapi kalau mabuk karena minuman keras itu yang sering jadi perkara.
tindak kriminal, merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Ya. Nah, oleh karena itu ini faktor kedisiplinan ini penting. Tertib masuk, tertib pulang, tertib waktu, tertib dalam kelas, tertib menjalankan tugas, disiplin dalam kegiatan, dan lain-lain ini menjadi lebih penting. Karena ini merupakan karakter kalian yang harus kalian wujudkan dalam tingkah laku setiap hari. Ya, jadi kalau nggak disiplin, kerja juga nggak akan beres-beres. Terus tunda, Allah menijik. Apalagi nanti begini, setelah ini selesai, kalian mengikuti pelajaran seperti biasa. Dan belum, karena masih masa darurat coronavirus itu, ya, itu kan belum bisa ketemu, masih daring dalam jaringan. Kalian nanti pakai HP ini, ya, pakai HP ini, lewat HP. Bagaimana caranya? Soalnya lewat HP plug, dibuka, terus ditulis soalnya, tulis semua seret, terus dikerjakan. Setelah itu dikerjakan di kertas. Nanti ada saat-saat kalian nanti saya suruh masuk 1 hari dalam 1 minggu, ya. Nanti biar dijadwal oleh Waka Kurikulum Bapak Haji Ali Mazhar. Senin siapa, kemudian Selasa siapa, kelas berapa, Rebo kelas berapa. Misalnya Senin kelas 9. Saat masuk itulah kalian mengumpulkan tugas yang selama 1 minggu kamu kerjakan. Terus Rebo kelas 8. Nah, saat itulah kalian mengumpulkan semua tugas-tugas yang kamu kerjakan dan mempertanyakan pada guru yang bersangkutan manakala ada tugas-tugas yang belum bisa kamu kerjakan. Tapi ingat, kerjakan dulu. Ojo engko gurung-gurung, angel gak iso. Tapi dolanan game. Ndak boleh, ya. Jangan seperti itu. Itu bukan ajaran. Bukan belajar. Manfaatkan gadget atau HP ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Syukur-syukur kalau bisa menghasilkan uang yang halal. Uang yang halal, apa maksudnya? Untuk dagang, macam-macam itu. Lagi nipu, Anda mendapatkan cek 135 juta misalnya, itu menipu. Tidak halal, tidak boleh. Ya, gunakan HP ini pada hal-hal yang bermanfaat. Mana? Oke? Terus dan seterusnya, mungkin hari Sabtunya apa Kamisnya kelas 7 masukkan 1 hari. Nah, seperti itu kalian bisa mengumpulkan tugas-tugas selama 1 minggu dan mencatat hal-hal yang kamu belum bisa, kemudian kamu tanyakan, kamu diskusikan dengan Bapak Ibu guru yang bersangkutan di dalam kelas. Paham ya? Nah, itulah nanti suatu saat ini tidak bisa tidak, tetap harus dimasukkan biar kita tahu. Nah, ini kalau kamu tidak disiplin, tugas juga tidak disiplin, ini tunda terus, tunda. Allah menjadi waktu. Gimana pedinone Selasa? Cek Rebo kok. Cek enek waktu. Apalagi jadwal masuknya dia hari Sabtu, tugasnya hari Senin. Cek enek 5 hari ke depan. 5 hari ke depan ini kalau nggak kamu kerjakan, ya otomatis nggak selesai. Akhirnya apa? Nanti kamu sendiri yang terkendala, ya. Kamu sendiri yang
terkendala. Kenapa? Karena di sana ada penilaian, di kurikulum ada penilaian, ada sistem penilaian. Penilaian itu apa aja? Ada penilaian harian, ulangan harian, PH, ya penilaian harian. Itu setiap selesai beberapa bab, Bapak Ibu guru mengadakan penilaian. Beritahu cah, sesuk ulangan bab iki. Nah, ya. Cah, sesuk ulangan bab iki. Ini penilaian harian. Kemudian ada penilaian penugasan, tugas PR bisa, atau mungkin pengamatan bisa. Misalnya tugasnya kalau IPA misalnya, biologi misalnya, amati tentang metamorfosis pada kata, metamorfosis pada kupu-kupu misalnya, diamati hari ke-1 ini ulatnya masih begini, hari kedua begini, ketiga jadi kepompong, keempat, kelima masih kepompong, keenam mulai tumbuh kupu-kupu, ketujuh keluar jadi kupu-kupu seperti ini. Nah, itu namanya penugasan. Itu ada penilaiannya. Itu namanya kalau diberikan tugas ini harus Sabtu depan terkumpul, berarti ini nama tugas terstruktur. Nah, ada mungkin yang kalau bahasa daerah misalnya, kan ini dari macam-macam desa masing-masing toh. Namanya desanya kan enggak sama toh. Ya, itu mesti ada ceritanya. Cerita tentang asal usul nama desa itu. Jenenge apa? Apa? Cerita tentang asal usul nama desa. Apa? Legenda. Betul ya. Nah, misalnya asal usul desa Kunjang. Tulis ceritakan. Lah kok endi nek roh? Ya tanya sama yang tua-tua, yang sudah tua, mbah-mbah yang sana, sesepuh-sesepuh desa itu. Ya, atau mungkin ada catatan-catatan yang diterbitkan oleh tokoh-tokoh masyarakat di situ. Ya.